Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Sumi Hoirani, mahasiswi program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semester 5, kelas B dengan NIM 12212200047. Pada video Zoom kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan, membahas tentang proyek penelitian pragmatik, yaitu menyampaikan laporan hasil analisis pada interaksi berupa chat di aplikasi WhatsApp. Dalam dibuatnya laporan dan video yang akan saya unggah pada platform YouTube pribadi saya, bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Haji Fakri Hamdani, SSM Hum Emres PhD, dan Bapak Ruli Agung Yudiantara MPD. Baik, kita masuk pada slide yang pertama. Untuk data yang akan saya teliti, di sini saya sudah mencantumkan sebuah foto, yang dimana foto ini merupakan sebuah tangkapan layar dari aplikasi WhatsApp. Sebagai data yang akan saya teliti, berupa percakapan antara dua orang. Baik, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu bukti percakapan WhatsApp. Pada bagian pendahuluan, di sini saya izin untuk menyampaikan bahwa percakapan ini terjadi antara dua orang teman, antara A dan B, yang sedang merencanakan sebuah perjalanan menggunakan transportasi umum. Diskusi mereka itu mencakup pertimbangan waktu, keberangkatan, rute bus, dan referensi masing-masing. Percakapan ini berlangsung secara santai, menggunakan bahasa informal khas percakapan sehari-hari, seperti itu. Kemudian di sini bisa kita lihat, sudah saya cantumkan data yang akan saya teliti. Sudah saya buat transkrip percakapan anonim agar lebih jelas isi dari percakapan pada foto tangkapan layar di slide sebelumnya. Di sini ada percakapan antara A dan B. Izin untuk membacakan percakapannya. Kata A, "Hayu cobain pakai Damri." Kemudian B menjawab, "Hayu atuh." Lalu A berkata, "Biar tambah referensi PKWK." B menjawab, "Emang Damri ke arah lebih panjang itu lewat Suta, asa lewatnya suka ke UIN 1 nih kan." Kemudian A berkata, "Itu mah yang Cahem." Kemudian B menjawab, "Nah iya, aku taunya yang Damri Cahem." Kemudian A berkata, "Ini mah yang Damri samping-sampingan nih duduknya." Kemudian B menjawab, "Iya tahu, Jember, jam berapa? Nanti aku naik Damri yang kamu naikin di Bundaran, tapi aku mah di Cimencrang naiknya." Kemudian A menjawab, "Nanti aku berangkat dari kos, kamu G berangkat ke depan." Kemudian B menjawab, "Tapi aku mah di Cimencrang naiknya." Kemudian A menjawab, "Iya." Lalu B berkata dengan bertanya, "Jam berapa kira-kira? Soalnya dari kos aku ke halte itu lumayan jauh." Kemudian A menjawab, "Mau sampai ke Salmannya jam berapa? Mau tepat jam 7.30 atau mau ngaret? Kalau mau tepat berarti jam 6 kita harus udah OTW." Kemudian B berkata, "Masya Allah, pagi banget." Lalu A berkata, "WKWK, berarti enaknya jam berapa?" Lalu B menjawab, "Kalau semisal patokannya jam 7 teh, aku udah standby di haltenya. Kira-kira sampai sana jam ya? Jam berapa ya?" gitu. "Aku takut kesiangan kalau jam 6 berangkat. Kalau jam 6 berangkat mas, soalnya hari ini capek pol. Baru balik jam 10 malam. Kalau Metro Pasundan itu bentuknya kayak Damri juga kan?" Nah, itu merupakan isi percakapan dari hasil tangkapan layar. Kemudian saya analisis. Nah, di slide selanjutnya ada hasil analisis dari implikatur, deksis, praanggapan, dan strategi kesopanan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hasil analisis dari implikaturnya. Nah, kemudian pada data yang pertama berupa teks
yang menyatakan, "Hayu, cobain pakai Damri." Nah, dari segi implikatur, A itu menyatakan untuk mencoba bus Damri karena ingin menambah pengalaman. Dia juga mengatakan nambah referensi. Nah, itu tidak menyatakan secara eksplisit bahwa ini adalah pengalaman baru bagi si A. Kemudian pada data yang kedua berupa teks yang menyatakan, "Masya Allah, pagi banget." Nah, dari segi implikatur, B itu merasa bahwa waktu keberangkatan jam 6 pagi terlalu dini, tetapi menyampaikan hal tersebut secara tidak langsung dengan nada yang bercanda. Kemudian kita masuk pada hasil analisis deiksis, yaitu yang pertama dilihat dari personanya ada kata aku. B dan kamu, A itu mengacu pada masing-masing partisipan percakapan. Kemudian ada waktu, yaitu sekarang dan nanti. Ini digunakan untuk menunjukkan waktu percakapan berlangsung dan rencana mendatang. Kemudian analisis yang terakhir pada dieksis pada segi tempat, ada Cimencrang, bundaran, halte, dan kos yang mengacu pada lokasi spesifik yang relevan dalam konten percakapannya. Nah, kemudian kita masuk pada slide berikutnya. Di sini ada hasil analisis dari praanggapan atau dalam bahasa Inggris disebut preposition. Pada data yang pertama di sini ada teks yang menyatakan mau sampai di Salman ini jam berapa. Nah, dari segi praanggapan, kedua partisipan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu ke Salman. Kemudian pada data yang kedua ada teks yang menyatakan kalau Metro Pasundan itu bentuknya kayak Damri juga. Nah, dari segi praanggapan, B itu belum familiar dengan Metro Pasundan, tetapi berasumsi bahwa Metro Pasundan itu adalah bus serupa dengan Damri. Kemudian masuk pada analisis yang berikutnya, yaitu dari segi strategi kesopanan. Di sini yang pertama, kesopanan positif, yaitu pada data berupa teks yang menyatakan, "Ayo cobain pakai Damri." Nah, itu menunjukkan inklusivitas dan mengajak si B itu untuk mencoba sesuatu bersama. Kemudian yang kedua dari segi kesopanan negatif, yaitu pada data teks yang menyatakan, "Masya Allah, pagi banget." Nah, itu digunakan untuk menyatakan keberatan secara tidak langsung agar tidak menyinggung lawan bicaranya. Yang dimana teks ini diawali dengan kalimat WKWK, berarti enaknya jam berapa. Ini merupakan bentuk dari memberikan kebebasan gitu kepada B untuk menentukan waktu keberangkatan yang lebih nyaman. Nah, kita masuk pada slide berikutnya. Jadi setelah saya menganalisis data dari bagian implikatur, deiksis, peranggapan, kemudian strategi kesopanan, dapat saya simpulkan pada slide berikutnya ini bahwa ternyata analisis ini menunjukkan bahwa percakapan WhatsApp itu menggunakan berbagai fitur pragmatis untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan santai. Implikator digunakan untuk menyampaikan makna secara implisit, deiksis memberikan konteks spesifik, kemudian peranggapan membantu pemahaman implisit, dan strategi kesopanan menjaga hubungan interpersonal. Kemudian di sini ada refleksi. Jadi refleksinya itu dari proyek ini saya belajar bahwa komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada elemen pragmatis untuk menjembatani makna yang tidak selalu diungkapkan secara eksplisit. WhatsApp sebagai media komunikasi memberikan ruang bagi gaya komunikasi yang santai namun tetap mengandung unsur pragmatis yang kompleks. Proyek ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesopanan dalam percakapan untuk memperkuat hubungan sosial. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.